syukur kepada Tuhan kalau pada pagi ini kami beri kesempatan untuk kami boleh bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah yang maha tahu, maha kuasa, dan Tuhan yang melindungi. Tuhan yang mencintai saya. Ya, kembali saya bersaksi. Ya. Bagaimana? Apakah saya mencintai Tuhan? Apa istri saya juga bisa mencintai saya? Kembali, kita sebetulnya bukan kita yang mencintai Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencintai kita. Kita harus mempertanggungjawabkan kita membalas cintanya kita kepada Tuhan. Makanya kita di dalam Yesaya 46 ayat 4 itu buktinya bahwa Tuhan berbicara apa? Sampai tuamu aku adalah Tuhanmu. Sampai rambut putihmu lah Tuhan menggendong kita. Tuhan melakukan, Tuhan menanggung terus segala persoalan kita. Bahkan Tuhan memikul dan menyelamatkan kita. Itu buktinya bahwa Tuhan yang mencintai kita. Ya, kita kadang-kadang nggak sadar. Kita ini mau mencintai Tuhan apa enggak? Kita bisa membalas cinta Tuhan enggak? Kita kalau dikhianati orang, kita mau tipu orang, kita kecewa enggak? Kita dagang, kita ditipu utang enggak bayar, kecewa enggak? Ya. Apalagi kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita dalam perdagangan terus kita ditipu orang, kecewa. Apalagi dikhianati, gimana itu? Kita nggak sadar. Saya kembali mengingat. Apa saya tidak mengkhianati Tuhan? Apa istri saya nggak mengkhianati Tuhan? Apa keluarga saya tidak mengkhianati Tuhan? Tuhan berbicara itu kembali. Bahkan Yohanes 3:16, karena cintanya Tuhan Allah mati di kayu salib untuk apa? Untuk orang yang percaya, untuk menyelamatkan. Ya kembalilah kita harus bertobat. Kita jangan jadi Yudas. Nama Yudas nggak ada di dunia ini, tapi karakter Yudas terlalu banyak. Saya katakan terlalu banyak ini Yudas ini kan keluarga saya bisa menjadi Yudas. Itu. Jadi makanya itu kembali saya mengembalikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 5 dan 6. Kita ada perselisihan dikira kalau kita ibadah itu sumber keuntungan. Kalau kita gereja ini adalah sumber keuntungan. Tapi ayat 6 ya, kalau kita beribadah dengan rasa cukup akan mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, kalau kita ngomong cinta Tuhan jangan sampai ayat 10 berbicara. Jangan kamu mencintai uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini kembali kita. Keluarga saya termasuk. Apakah cinta Tuhan? Apakah cinta uang? Makanya itu kembali di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ayat 31 apa? Tuhan itu tahu apa segala keperluanmu. Jangan minta. Itu seperti orang kalau minta-minta itu mau berkat atau segala macam. Itu seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Tuhan kita yang maha tahu kata ayat 13. Carilah dulu kerajaan Allah. Pasti kata akan ditambah. Kita ini manusia ciptaan Allah. Tuhan pasti pelihara kita. Katanya ayat tadi di dalam Yesaya 40. Tuhan menanggung terus. Dan memikul persoalan kita. Keluarga kita, bisnis kita. Penyakit kita. Tapi kembali, apa betul kita mencintai itu? Buktinya kalau kita mau mencintai itu ada dasarnya. Ya, kalau kita mau mencintai itu harus pertama cintailah gereja. Gereja itu adalah berasal dari Allah, milik Allah, rencana Allah. Jadi kalau kita ngomong cinta Tuhan, kita tidak mencintai gereja, sama dengan bohong. Ya. Kalau kita ngomong mencintai Tuhan, tidak mencintai gembalanya, ya sama-sama bohongnya. Gembala juga harus mencintai penginjil. Makanya itu kalau kita mencintai Tuhan lagi, firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 27.
Ibadah yang sejati adalah mengunjungi panti asuhan. Ibadah yang sejati. Jadi kita harus perhatikan orang yang lemah, ya, orang yang sakit, orang yang berkekurangan. Kita harus lakukan perintah Tuhan. Jangan ingat janji Tuhan tapi perintah Tuhan nggak dilakukan. Kita kadang-kadang berharap, kita mengharapkan janji Tuhan tapi perintah Tuhan nggak. Ini yang konyol dalam hidup kita. Tuhan senang kok 2 peser kepada Tuhan senang kok. Makanya Tuhan waktu kita memberikan seberapa besar banyaknya tidak akan bisa melunasi karena Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita. Baca di Ulangan 8 ayat 2 ayat 1. Tuhan bersumpah untuk memberkati kita. Ayat 17 dan 12. Jangan kamu merasa kalau kamu diberkati ini dengan kekuatanku dan janji. Semua itu dari Tuhan. Ya. Kalau kita diberikan kesehatan sekarang ini kita ingat yang disakit di Indonesia, yang gereja kecil di Indonesia. Ya, kita harus ingat, kita membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan gereja ini yang penting. Ya, kecuali kalau gereja kita sendiri masih kekurangan, ya kita harus perhatikan gereja kita. Tapi kalau kerja kita sudah diberkati berlimpah-limpah sampai kasnya miliatan, tidak mau gereja kecil, itu bahaya sekali. Kita tidak sadar kita membangun kerajaan gereja. Makanya 1 Korintus 3 ayat 6-9. Jangan kamu mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Paulus menanam, Paulus menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Kristus. Kita semua adalah kawan sekerja semua. Kita harus membawa nama kita lebih tinggi. Makanya kita kembali, kita harus sadar. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau lakukan segala sesuatu memuliakan Tuhan. Sudahkah kalau kita minum, mengucap cuma makan aja minum, tidak bersyukur pada Tuhan? Saya ada teman orang kaya, orangnya besar. Kalau minum pakai sendok, tidak bisa glokok begini enak segar apalagi kalau di Indonesia panas minum glokok, aduh nikmat luar biasa. Saya menikmati berkali. Akhirnya dia dioperasi, dia katanya stroke khusus atau apanya. Operasinya 7 jam untuk bisa dia minum belum. Sedangkan kita minum bisa enak, kita nggak mengusul syukur pada Tuhan. Makanya itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 33. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus menyenangkan orang lain. Itu 31. Kalau kita bisa menyenangkan orang lain, Tuhan pasti akan disenangkan. Kita akan dijaga, ada malaikat menjaga kita. Makanya di Mazmur 1 di waktu kita membantu orang lemah, orang sakit, di waktu kita mengalami persoalan penyakit, Tuhan akan mengunjungi kita. Ya, kita harus menjadi teladan Kristus. Itu ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 24. Jadilah kita teladan Kristus. Ya, kita jangan mencaci maki, balas dengan caci maki. Kita harus bisa menjadi berkat. Di waktu kita sudah lepas dari dosa, baru bilur-bilurnya menyembuhkan. Nah ini perhatikan itu ayat 24. So, kalau kita mesti ada kebencian, kepahitan, iri, dengki, apakah Tuhan bisa menyembuhkan? Yang dimaksudkan menyembuhkan hidup kita mendapat kekekalan di dalam kehidupan kita. Saya ingin membagikan itu, kita nggak ingin sebahagianya sementara di bumi. Kita ingin bahagia sampai kekekalan, sampai kita betul-betul ke surga. Makanya di 1 Korintus 6 ayat 12, rebutlah hidup kekal. Rebut, bukan enak-enakan. Bukan cuma percaya duduk manis, enggak. Kita harus rebut, kita harus setia di dalam Tuhan. Makanya dia yang 4 ayat 2, kamu harus bersumpah, berjanji dalam kesetiaan, keadilan dan kebenaran. Kalau kita tidak mau berjanji sama Tuhan, setia di dalam tadi, di dalam Tuhan, hidup dalam adil, kita jangan mimpi nanti jadi Yudas. Makanya kitab Yudas ayat 9, Musa aja kesayangan Tuhan, waktu mati dijemput malaikat Tuhan,
dibuat rebutan iblis, apalagi mayat saya, apalagi mayat keluarga saya yang hidup tidak setia di dalam Tuhan. Apakah betul? Makanya kita nggak cukup. Bertobatlah, bertobat, minta ampun, selalu minta ampun, tiap hari kita minta ampun. Kita dikasih oksigen dari Tuhan itu gratis, balasnya apa? Balasnya apa? Ya, kita nggak bisa membalas cintanya Tuhan itu. Ya, oksigen itu penting. Kalau kita kehabisan oksigen mati. Ya, itulah kembali. Kita harus betul-betul dari itu cintai Tuhan yang benar. Berkuranglah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, dan lakukan kesetiaan di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.